Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan gimana kabar kalian semua? Sehat semua? Sehat ya, alhamdulillah. Dalam Zoom ini apakah sudah pada masuk semua? Sudah? Oke, baik. Susanto udah masuk? Sudah. Santi? Sudah. Oke. Nah, baik. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk salah satu orang di sini atau ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Nah, pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tata surya. Nah, pada materi tata surya ini memiliki beberapa sub. Namun, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem tata suryanya terlebih dahulu. Terdapat beberapa sub judul ya. Yang pertama, benda-benda langit, dan yang kedua, pergerakan benda langit. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan mengenai benda-benda langit terlebih dahulu. Coba salah satu yang di sini menyebutkan benda-benda yang terdapat di langit. Ya, Nisa. Betul sekali ya, salah satunya itu matahari. Namun masih banyak. Ada matahari, planet, satelit, komet, dan asteroid. Ada meteoroid, terus meteor, dan juga meteorit. Salah satu benda langit tadi, contohnya dalam planet di mana yang kita tempati sekarang adalah planet Bumi. Selain planet Bumi, masih ada planet-planet lain, yaitu yang pertama ada planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, selain planet-planet itu ada juga benda langit lainnya di mana benda langit ini dia bergerak mengelilingi planet-planet yang disebut dengan satelit. Contohnya yaitu adalah Bumi yang memiliki bulan sebagai satelitnya. Nah, selain itu juga ada benda-benda langit seperti asteroid, komet, dan meteorit. Nah, semua benda-benda langit ini bergerak secara teratur mengelilingi sebuah bintang yang bernama matahari. Nah, kenapa sih semuanya bisa mengelilingi matahari? Ya, betul. Karena matahari itu memiliki massa yang besar dibandingkan dengan benda langit lainnya, sehingga matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Akibatnya, benda-benda langit bergerak mengelilingi matahari. Nah, semua benda langit ini bergerak secara teratur mengikuti suatu pola dan bergerak mengelilingi sebuah bintang. Hal ini yang disebut dengan tata surya. Jadi, tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang atau yang disebut dengan matahari. Dan semua benda-benda langit yang bergerak itu mengitari matahari. Jadi sebenarnya tata surya itu berada pada sebuah galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa sistem bintang yang ada di alam semesta. Nah, sekarang kenapa ya bumi yang mengelilingi matahari? Kok bukan matahari yang mengelilingi bumi? Nah, jadi seperti ini. Seperti penjelasan sebelumnya, itu dikarenakan kenapa bumi yang mengelilingi matahari. Nah, karena matahari ini memiliki massa yang sangat besar di antara benda-benda langit yang lainnya, seperti planet-planet. Sehingga planet-planet tersebut mengelilingi matahari. Nah, hukum gravitasi Newton oleh Sir Isaac Newton itu berbunyi, benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Atau bisa disimbolkan dengan F sebanding dengan M dan F sebanding dengan 1 per kuadrat jarak planet terhadap matahari. F sebanding dengan M itu artinya adalah massa sebuah planet itu ketika dia semakin besar, maka gaya gravitasinya juga akan semakin besar. Itulah yang dikatakan dengan sebanding atau berbanding lurus. Sedangkan ketika F berbanding terbalik atau sebanding dengan 1 per R kuadrat
Artinya adalah jika jarak antara planet semakin bertambah atau semakin besar atau semakin jauh, maka gaya gravitasinya akan semakin kecil. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah si Johannes Kepler, di mana dia mengilustrasikan bagaimana gravitasi mengatur pergerakan planet yang dituangkan pada hukum Kepler. Di mana hukum Kepler ini terbagi menjadi 3, ada hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum ke-3 Kepler. Nah, untuk yang pertama ada hukum 1 Kepler, di mana dia berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Jadi elips itu adalah bentuknya seperti telur, di mana dia hampir bulat. Nah, jadi kalau ada sebuah planet, letaknya dia itu dikatakan jarak terdekat planet ke matahari atau disebut perihelion. Nah, sedangkan kalau yang satunya lagi itu adalah jarak terjauh planet ke matahari atau yang disebut dengan aphelion. Nah, selanjutnya itu adalah hukum kedua Kepler, di mana dia berbunyi, suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi ketika ada sebuah lintasan elip di mana dia ada matahari di fokusnya dan ada sebuah planet, dia bergerak dari B ke C, kemudian dari D ke E. Nah, kita tarik garis hayal, itu garis hayal, dia akan menghasilkan luas ABC akan sama dengan luas AED, atau itu disebut dengan luas juring. Nah, waktunya dari B ke C akan sama dengan waktu D ke E. Tetapi bisa kita lihat dari gambar bahwa jarak dari D ke E lebih besar daripada jarak B ke C. Sehingga kecepatan di DE harus lebih besar daripada kecepatan BC. Nah, kecepatan ini lebih besar karena dia dekat dari matahari. Sedangkan yang si BC kecepatannya lambat karena dia jauh dari matahari. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hukum ketiga Kepler. Dia berbunyi, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah jarak orbit elips adalah sama untuk semua planet, di mana dapat disimbolkan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Konstan itu artinya adalah tetap atau bisa juga dikatakan sama. Dan T itu merupakan periode, R jari-jari rata-rata orbit planet. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Silahkan untuk yang bila mana kurang paham, silahkan ditanyakan ya di kolom komentar atau enggak kita lanjut ke grup WA saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.